Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita akan, ada yang tahu kita akan belajar apa? Iya Pak. Berdasarkan? Iya. Ya. Tapi sebelum itu Bapak mau tunjuk satu orang untuk berdoa sebelum kita masuk di pelajaran. Atau ada yang mau mengajukan diri? Saya. Oke, jadi Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Sebelum masuk, mungkin Bapak bisa absen dulu. Ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Rana Pak. Oh, Rana. Rana kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit perut Pak. Sakit perut. Gimana tahu? Kan dibilang. Oh. Nah, jadi cuma satu orang yang tidak hadir. Anda Pak. Anda juga? Iya, Anda Pak. kenapa? Tidak tahu Pak. Oke, nanti saya hubungi orang tuanya. Oke. Jadi cuma dua orang ya? Yang lainnya hadir semua? Hadir. Untuk membakar semangat sebelum kita masuk di materi, Bapak ada yel-yel. Yel-yel. Ice breaking. Sebelum kita masuk ke materi, berdiri semua dulu. Oke. Ikuti yang di video. Bapak juga gara-gara. Siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikat berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takut tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Atas menggapai bintang. Ya. Oke, sudah semangat? Sudah. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu menyampaikan pendapat secara lisan. Ada yang tahu apa itu atau apa artinya dan apa pentingnya kita berpendapat dalam kehidupan sehari-hari? Supaya kita dapat didengar. Oke, masuk. Ada lagi? Supaya tidak ada salah paham. Boleh. Lagi? Saya Pak, Oke. ungkapkan ide. Boleh juga. Oke, jadi berpendapat pentingnya kita berpendapat dalam kehidupan sehari-hari itu tadi yang dikatakan hari ini agar apa tadi? Kita dapat didengar. Pendapat kita dapat Dapat didengar. didengar.
dapat agar tidak ada kesalahpahaman untuk mengumpulkan beberapa ide dan mencari solusi bersama. Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain? Lanjut. Jadi pembelajaran ada yang baca? Saya. Oke, Dwi. Menerima. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan makna, mengemukakan pendapat, memahami dasar hukum, serta menerapkan sikap dan cara menyampaikan pendapat secara santun, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Ya. Oke. Jadi, biarpun kita mendapat kebebasan dalam berpendapat, tapi kita juga memiliki batasan. Memiliki dasar hukum yang harus kita patuhi, menerapkan sikap dan cara menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab. Kata-kata kerennya itu anak-anak sekarang itu boleh berpendapat asal Sopan. asal sopan. Lanjut, makna menggunakan pendapat. Menggunakan pendapat dalam menyampaikan pikiran dan gagasan secara lisan maupun tertulis baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sekolah maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpendapat dan batasannya. Seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pendapat harus disampaikan dengan menghormati hak orang lain dalam hak sosial serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Pak, isi toilet. Boleh. Boleh juga, Pak. Boleh. Lanjut. Ketika dalam mengemukakan pendapat, kita dalam menyampaikan pendapat mencakup sikap sopan, tidak memaksakan kehendak, menggunakan bahasa yang santun, serta menghargai perbedaan pandangan. Tanggung jawab dalam berpendapat, setiap pendapat yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan hukum. Jadi dalam berpendapat itu, anak-anakku sekalian, kita tidak boleh berbohong atau kita harus mengatakan pendapat yang sesuai dengan fakta atau kejadian real yang terjadi di lapangan. Cara menyampaikan pendapat dengan baik, yaitu pendapat sebaiknya disampaikan secara runtut, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita saat berpendapat itu kita tidak boleh tidak boleh berbelit-belit. Jadi menyampaikan pendapat itu harus runtut, setelah sudah ini berkaitan dengan ini dan berkaitan dengan ini, harus berurut. Artinya jangan setelah kita menyampaikan satu pendapat di awal, kemudian kita sudah berada di ujung tanduk, artinya kita sudah mencapai solusi, kita kembali lagi ke awal. Itu tidak runtut, artinya juga kita harus menyampaikan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sikap positif dalam diskusi penting bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh tertutup, kita tidak boleh menolak pendapat dari orang lain, dan kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Menyampaikan pendapat di sekolah itu contohnya praktik berpendapat di rapat kelas, diskusi kelompok, maupun saat memberikan masukan kepada guru, tapi dengan cara yang Sopan. sopan. Menyampaikan pendapat di masyarakat atau lingkungan, warga dapat menyampaikan pendapat melalui musyawarah atau forum diskusi lainnya dengan menjaga ketertiban dan menghormati orang lain. Apa itu forum? Pertanyaan yang bagus dari Dwi. Forum itu adalah wadah untuk menampung beberapa orang atau melakukan suatu diskusi untuk mencapai suatu bagus, suatu tujuan. Jadi apabila kita menghadapi suatu masalah, langkah baiknya kita itu membuat suatu forum atau perkumpulan orang-orang. Itu gunanya kita berpendapat dalam forum itu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Sudah paham, Dwi? Paham, Pak. Oke, lanjut.
pentingnya menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun kita itu berbeda pendapat. Nah, di situ kita harus bersikap demokratis karena kita berada di negara yang demokrasi. Nice. Good choice. Oke. Menggunakan pendapat di era digital, jadi dalam tidak serta merta itu memberikan pendapat itu harus face to face, tapi di era digital juga kita harus menjaga etika dan tanggung jawab dalam berpendapat. Boleh. Kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan dari kita? Seri, baru kita. Dibaca. Saya. Boleh. Kesimpulan, mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi yang harus digunakan secara bijak. Kita perlu belajar menyampaikan pendapat secara santun, logis, dan bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang demokratis. Dapat. Oke, terima kasih Sri. Nah, waktunya kuis, tapi sebelum kuis, Bapak mau bertanya? Bukan bertanya, Bapak mau memberikan kesempatan untuk kalian memberikan pertanyaan dari apa-apa yang kalian anggap belum dimengerti. Nah, ini sebagai contoh untuk kalian memberikan pendapat atau pendapat secara lisan. Jadi jangan takut, jangan karena kalian kurang percaya diri, kalian membungkam, kalian tidak berpendapat. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo kids. Atau saya yang bertanya? Kita Pak. Sudah dipanggil semua toh? Sudah Pak. Ya. Oke, Bapak yang bertanya terkait dengan pendapat. Nah, apabila kalian menghadapi suatu masalah dan kalian membuat forum, membuat tempat diskusi untuk mendapat solusi dari masalah yang kalian menghadapi, dan teman diskusi kalian ini ada yang tidak sependapat dengan kalian, apa sikap yang harus kalian ambil? Siapa mau jawab? Pak, kita main-main. Main-main? Iya. Sudah fokus Pak. Oke, fokus dulu. Atau kita ice breaking dulu? Iya. Oke, ice breaking lagi. Mau yang tadi lagi atau yang Yang tadi? lain. Yes Pak. Yes. Oke, kita games. Serius pintu. Tidak mau. Saya kasih aturannya dulu ya. Gamesnya kita itu ada kemarin teman bapak yang kasih games untuk murid-muridnya itu Apa dari teman Pak? Yanti, Ibu Yanti. Nah, kemarin itu Ibu Yanti kasih games untuk anak muridnya juga. Untuk patokan katanya itu kita pakai kata mari. 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 Jadi contohnya, mari duduk. Setiap ada kata mari, kalian bergerak. Tapi ketika kata mari itu tidak ada, sebelum kata perintah itu kalian jangan bergerak, paham? Saya kasih contoh sudah sekali. Oke, contohnya, mari duduk. Saya duduk. Ya. Mari pegang telinga. Saya pegang telinga. Pegang kepala. No. Nah, itu tidak ada kata mari. Ya, contoh. Dan semisal sebentar ada yang salah,
Ya, ya. Nyanyi. Di depan. Mau naik di depan menyanyi atau di tempat? Di depan. Di depan. Oke, kita ikuti Contohnya, cara terbanyak karena saya ini orangnya demokratis sekali. Oke, kita mulai ya. Tes satu kali. Oke. Oke, di depan. Berdiri. Mari pegang mata. Mari pegang kepala. Mari duduk. Berdiri. Mari berdiri. Duduk. Mari duduk. Pegang tangan. Oke, dua orang. Ambil sama. Oke, pegang tangan, tidak ada kepala. Ayo, sesuai kesepakatan awal. Duit, Pak. Oke, duit. Lagunya kalian buat sendiri. Ya, berdua. Bebas. Asal jangan lagu, kalau udah balik. Oke, mulai 1, 2, 3. Berlari, angkat indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, melukis doaku, di bawah kelangan, pelagi, kita aturan. Tapi waktunya sudah habis. Mungkin selesai istirahat, mungkin kita bisa lanjut. Tapi sebelum itu saya mau memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang notabene itu bukan notabene-nya, memang kita bersifat demokratis, di mana berpendapat itu kita diberi kebebasan, tapi dengan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Agar apa? Agar tidak semua agar pendapat yang kita keluarkan itu tidak membuat orang lain marah, tidak membuat orang lain tersinggung dan merasa tidak nyaman dengan pendapat kita. Jadi perbedaan pendapat juga itu kita harus menghargai pendapat orang lain, dan semisal seperti cerita saya tadi, misal kalian dapat perbedaan pendapat dalam suatu forum diskusi, apabila kalian tidak memiliki jalan tengahnya, ini dua pendapat memang tidak bisa disatukan, kalian ambil pendapat misal yang tidak merugikan pihak sebelah dan tidak dan tetap menghargai pendapat dari pihak yang sebelahnya lagi. Jadi tidak ada yang merasa dikucilkan. Oke, sekian materi. Apa ada yang bertanya lagi? Ada Pak. Ada. Apa? Oke, karena waktunya istirahat, mungkin waktu kuisnya kita undur sampai selesai istirahat. Sekian saja untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sebelum pulang ya? Formal Pak. Ya, baik. Sebentar selesai
istirahat, langsung masuk lagi, kita lanjut di kuisnya. Oke, sebelum kita keluar, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, jadi semangat istirahatnya. Sebelum kita keluar, Pak, kita tidak berdoa. oh iya, bentar dulu. Siapa yang mau bimbing? Ini Hari ini saya bimbing doa. Sebelum setelah kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam